Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atif Aulawi dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri, Universitas Trunojoyo, Madura. Saya dari Lamongan, Jawa Timur. Nama saya Hanif Alkirom dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri, Universitas Trunojoyo, Madura. Saya dari Lamongan, Jawa Timur. Nama saya Agustin Purota Ayun dari Fakultas Teknik, Prodi Sistem Informasi, Universitas Trunojoyo, Madura. Saya dari Lamongan, Jawa Timur. Nama saya Rabiatul Adawiyah, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika. Saya dari Lamongan, Jawa Timur. Nama saya Muhammad Makrus Ali Wayudi, Fakultas Teknik, Program Studi Sistem Informasi, asal dari Lamongan, Jawa Timur. Nama saya Ahmad Jawa Jakim, saya dari Fakultas Teknik, Prodi Sistem Informasi, Universitas Trunojoyo, Madura. Saya berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Di sini kami akan menyajikan sebuah video observasi mengenai Tugu Pahlawan yang berada di Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. Selamat menyaksikan. Kabupaten Lamongan adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibu kotanya adalah Lamongan. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Gresik di timur, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang di selatan, serta Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban di barat. Pusat pemerintahan Kabupaten Lamongan terletak 50 km sebelah barat kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Lamongan merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam kawasan metropolitan Surabaya, yaitu Gerbang Kertosusila. Kota yang terkenal dengan makanan soto dan wingko babatnya ini juga memiliki beberapa situs sejarah di dalamnya. Salah satu situs yang ada di kota ini yaitu situs sejarah pahlawan di Tugu Dempel. Di tahun 1948, agresi militer Belanda II berlangsung. Kejadian ini dilatar belakangi oleh keinginan Belanda untuk tetap menguasai Indonesia dengan tidak mengakui perjanjian Renville. Lamongan merupakan bagian wilayah pertempuran Brigade Ronggolawe Daerah Operasi Timur yang dipimpin oleh Kapten Sukarsono selaku Komandan Komando Distrik Militer. Dari sanalah 28 Maret 1949 malam terjadi serangan umum ke kota Lamongan yang melibatkan pasukan Tamtomo. Salah satunya pasukan yang dipimpin oleh Kadet Suwoko yang setelah serangan tersebut ditugaskan di daerah Laren. Pada suatu hari, Kadet Suwoko mendengar ada sebuah truk power wagon yang dikendarai oleh 7 serdadu Belanda terperosok ke dalam parit di jalan dekat desa Parengan. Dengar hal tersebut, Kadet Suwoko beserta pasukannya bersiap untuk melakukan serangannya. Sayangnya mereka yang berjumlah 8 harus meninggalkan salah satu orang, dan yang ditinggal saat itu adalah Sumarto.
Bukan karena apa-apa, dia ditinggal karena hanya ada 7 senjata yang tersedia saat itu. Menjelang siang, segera pasukan kadet Swoko bergegas mendekati parit tempat truk serdadu Belanda terpelosok. Namun saat sudah sampai di tempat, bukannya mereka menghadapi 7 orang, namun yang mereka hadapi sebanyak 37 orang. Walau kalah anggota, mereka tetap berinisiatif untuk tidak mundur. Mereka pun menembaki mereka. Para Belanda yang terkejut hanya bisa diam. Beberapa dari mereka terkena tembakan. Namun kemudian Belanda mulai bangkit dan mulai mengepung pasukan kadet Swoko. Karena hari sudah mulai gelap, mereka pun memutuskan untuk mundur. Kadet Swoko pun berteriak pada pasukannya, "Bersembunyilah dan berlarilah ke desa Gumantuk." Kemudian 2 dari mereka berhasil lolos, 1 berpura-pura mati, sedangkan kadet Swoko sendiri harus terkapar setelah kedua lengannya tertembus peluru serdadu Belanda. Para serdadu Belanda pun memutuskan untuk membawa Raden Swoko ke Sukodadi. Namun Raden Swoko menolak dan bilang, "Tidak, saya tidak mau menyerah. Bunuh saya." Begitulah ucapan kadet Swoko yang masih diingat oleh Suryono, prajurit yang berpura-pura mati. Kadet Swoko akhirnya ditusuk sangkur di bagian dada kiri dan ditembak di pipinya. Ia pun harus gugur bersama 3 prajurit lainnya. Demikian cerita hebat dari kadet Swoko dari Lamongan.